A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat KSM sehat dan menjalani hari-hari dengan penuh optimisme dan harapan yang cerah di masa yang akan datang. Adapun kali ini izinkan saya akan mengangkat suatu tema yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu bertawakal dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW sangat menekankan soal urgensi bertawakal kepada Allah dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan temukan contoh-contoh dan tauladan daripada manusia-manusia yang sudah mencapai derajat tawakal dan kepercayaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka inilah yang mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya bertawakal dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui dalam kondisi yang sangat kritis dan sangat menentukan, Nabi Ibrahim tidak kehilangan rasa tawakal dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang-orang yang menyembah berhala memutuskan untuk menghukum Ibrahim alaihissalam dengan membakarnya, Al-Quran menceritakan peristiwa ini demikian. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia, maksudnya Ibrahim alaihissalam, dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian sendiri, karena berhala-berhala itu telah dihancur leburkan oleh Ibrahim. Maka mereka berseru agar membantu Tuhan-Tuhan yang telah dihancurkan oleh Ibrahim tersebut. Disahkan bahwasanya mereka jama'ul hataba, warga yang menyembah berhala itu telah mengumpulkan hatab, kayu bakar, syahran, summa awqaduha wasta'alat wastaddat hatta an kana at-ta'ir la yamurru li janabatiha fayahtariku min syiddati wahjiha. Jadi begitu banyaknya kayu bakar yang dikumpulkan itu dan ditumpuk, sehingga ketika dibakar, begitu percikan apinya, nyala apinya itu sangat dahsyat dan besar. Apabila ada burung akan terbang di sana, mereka niscaya tidak berani terbang, karena pasti burung-burung tersebut akan ikut terbakar. Jadi tidak berani lewat daripada kumpulan kayu yang dibakar itu, karena sayap-sayapnya juga akan ikut terbakar. Warga sekitar itu begitu bersusah payah, bersungguh-sungguh mengumpulkan kayu bakar, sehingga diceritakan orang-orang yang sakit pun, yang sudah menjelang mati, mereka itu memberikan uang agar supaya dibelikan kayu bakar. Di orang-orang yang sakit dan tidak ada harapan lagi untuk hidup, mereka berwasiat agar uangnya itu dibelanjakan untuk membeli kayu untuk membakar Ibrahim. Bahkan wanita-wanita yang pekerjaannya menenun, yang mana mereka dengan susah payah mencari uang dari upah menenun tersebut, mereka bersedia membeli kayu bakar demi dapat membalas luka hati mereka kepada Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka itu. Fakhrul Razi berkata, hatta annal mar'ah law maradat qalat in afani Allah la aj'alanna hataban li Ibrahim wa naqalu lahul hatab ala dawab arba'ina yawman. Ada seorang yang sakit, seorang wanita yang sakit saat itu, dia nazar dan membeli kayu bakar.
agar supaya doanya diijabah karena dia memohon kesembuhan dengan membakar Ibrahim. Alhasil dalam batas kemampuan mereka menyediakan kayu tersebut. Dan ketika kayu-kayu bakar itu dibakar, mereka hendak melemparkan Ibrahim ke tengah kayu bakar tersebut. Mereka tidak berhasil, begitu panasnya. Mereka tidak dapat mendekat kepada api, sehingga setan mengilhami kepada mereka agar mereka membuat ketepil. Ibrahim diletakkan di atas ketepil itu, kemudian dilemparkannya ke dalam api. Dan dikisahkan ketika Ibrahim sudah ditaruh di ketepil itu dan hendak dilemparkan ke tengah api, kemudian Jibril datang menjumpai Ibrahim, dan setelah bersalam Jibril bertanya, apakah engkau membutuhkanku untuk membantumu? Ibrahim berkata, aku tidak perlu bantuanmu. Lalu Jibril berkata, mintalah kepada Tuhanmu, fas'al rabbak. Jadi Jibril mengusulkan agar Ibrahim berdoa dan memohon kepada Rabb, kepada Allah SWT, karena Ibrahim menolak uluran bantuannya. Lalu Jibril mengatakan, pintalah langsung kepada Tuhan. Lalu apa jawaban Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku tidak perlu lagi memohon kepada Allah, katanya, karena Allah sudah tahu keadaanku. Dan ketika Ibrahim dilempar oleh ketepil tersebut, karena kan Ibrahim begitu percaya penuh kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka api yang seharusnya membakar itu menjadi dingin, tidak melukainya. Karena Allah SWT berfirman, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami telah katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Seandai kata Allah hanya berfirman, jadilah engkau dingin, maka mungkin karena sangat dinginnya Ibrahim akan binasa karena tidak tahan akan dinginnya api tersebut. Demikian itulah ketika seseorang sudah sedemikian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membebaskan dan menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan dan merubah api yang seharusnya membakar menjadi dingin, menyelamatkan. Nah, berikutnya adalah soal Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf mendekam di penjara karena Nabi Yusuf bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukannya yang begitu tinggi, Allah berfirman, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang begitu tulus, yang sudah dibebaskan dari kotoran-kotoran hati, dibebaskan daripada riya, yang ada hanyalah ketulusan dan keikhlasan. Ketika Yusuf berada di penjara dan dia memahami bahwasanya salah satu daripada kawannya yang ada di penjara itu akan dibebaskan nanti, maka Yusuf berpesan kepada kawannya yang hendak dibebaskan itu, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Jadi Yusuf berkata kepada salah seorang daripada dua orang yang akan bebas itu, nanti ketika engkau bertemu dengan Sultan Mesir, maka sebutkan namaku di hadapannya. Lalu syaitan membuat lelaki itu lupa akan pesannya Yusuf. Ketika dia bertemu dengan Sultan Mesir, dia tidak menyebutkan soal Yusuf. Akhirnya Yusuf
selama 7 tahun lagi beliau mendekam di penjara. Dan setelah 7 tahun itu baru kawan yang berada di penjara itu ingat soal pesannya Yusuf. Alhasil setelah Yusuf bertawassul kepada selain Allah, itu kemudian Jibril datang bertanya kepada Yusuf, "Ya Yusuf, man ja'alaka ahsanan nasi?" Wahai Yusuf, siapa yang telah membuatmu sebagai orang yang begitu tampan, yang paling tampan di antara sekian manusia? Qala Rabbi, katanya. Qala faman habbabaka ila abika duna ihwani? Siapa yang membuat ayahmu lebih mencintaimu ketimbang kepada saudara-saudaramu yang lain? Qala Rabbi. Qala faman saqa ilaika sayyara? Qala Rabbi. Qala faman sarafa ankal hijara? Qala Rabbi. Dan seterusnya. Artinya Jibril mengingatkan Yusuf bahwasanya yang mengatur segalanya adalah Allah, dan hendaknya Yusuf berharap hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi dari kisah Yusuf ini, pesannya adalah betapa pentingnya untuk bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup mata dari makhluknya. Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Man tawakkala alaihi kafah." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, membuatnya cukup. Dan Imam Ali juga berkata, "Wa atawakkalu 'ala Allahi tawakkulal inabah ilaih." Aku bertawakal kepada Allah, tawakal disertai dengan taubah dan kembali kepadanya. Ikhwani wa akhwati sekalian, semoga apa yang disampaikan ini dapat mencerahkan kita dan menguatkan jiwa tawakal dan jiwa bersandar kepada Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.